hari-hari ini saya, Bapak, Ibu, dan semua anak-anak muda, kalau Tuhan saat ini mengizinkan Anda diremukkan oleh karena dosa-dosa kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami kesakitan karena kesalahan kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak seharusnya kita alami, percayalah itu adalah bagian dari kasih karunia-Nya, agar kita dihantarkan kepada pengertian dan kebijaksanaan ilahi bahwa kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Karena tidak ada pertobatan yang sejati tanpa penderitaan. Tidak ada pertobatan sejati tanpa mengerti siapa Allah. Dan tidak ada pertobatan sejati kalau kita sendiri tidak bertemu kepada kasih karunia Allah. Jadi ketika Rasul Paulus diremukkan oleh Tuhan, dia ditemui oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus menyadari bahwa ternyata aku bukan apa-apa tanpamu. Maka ketika dia mengerti bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa Kristus, maka ia merendahkan dirinya, memberikan hatinya untuk bertobat. Tetapi ingat, pertobatan itu tidak hanya berubah tingkah laku, tapi pertobatan itu adalah mengarahkan hidup kepada Injilnya Kristus. Maka ketika Rasul Paulus, ketika dia sudah bertobat, apakah kembali ke dunianya yang lalu? Apakah kembali menjadi seorang penjahat? Apakah kembali dalam kefarisiannya? Apakah kembali kepada kebanggaannya sebagai orang yang terlahir dari suku Benyamin? Apakah ia kembali kepada kebanggaannya bahwa ia pernah belajar dari Tarsus? Tidak. Justru ketika Tuhan meremukkan dia, Tuhan menjatuhkan dia, dan dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan di dalam perkenanan itu dia menerima hikmat dan anugerah ilahi. Dan ketika Tuhan mengizinkan ia menginjili, dan ketika ia berdiri di hadapan para jemaat, dia mengatakan, akulah yang paling berdosa. Sehingga orang-orang yang tahu siapa Paulus, orang-orang yang tahu siapa dia, tidak mengagungkan dia sebagai pribadi, tapi mengagungkan Allah yang telah memberikan kasih karunia. Bahkan di dalam penderitaan pun Tuhan bisa memakai siapapun. Jadi kalau hari-hari ini kita menderita, kalau hari-hari ini Anda sedang bergumul, itu adalah cara Tuhan untuk membiarkan kita tetap di dalam cinta dan kasih karunia-Nya itu. Seorang pengembala domba di Israel, kalau dombanya itu liar sekali, kalau dombanya itu jahat, dia tidak mau mengikuti kawanannya, pengembala itu akan mengambil domba itu lalu mematahkan kaki domba itu lalu menggendongnya. Maka Bapak Ibu, beberapa kali mungkin Anda pernah lihat kalau lukisan Yesus Kristus menggendong domba. Itu adalah cara Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita bukan apa-apa tanpa Dia. Dan pertobatan yang sejati itu akan melahirkan sikap hati yang terpenting, yaitu kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, sehebat apapun kita diremukkan oleh Allah, kita nggak akan bisa berubah. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan mengerti bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan izinkan dalam maksudnya yang kudus untuk mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapannya. Hari-hari ini betapa banyak orang yang begitu sombong. Ketika ia baik-baik saja ia bersyukur kepada Tuhan, tapi ketika ia menderita ia kehilangan imannya. Ia tidak memiliki pengharapan di dalam iman. Dia tidak seperti Rasul Paulus yang mengatakan bahwa di dalam kelemahankulah kuasa Kristus menjadi nyata. Iman yang on off tergantung kuasa hidupmu, tergantung bagaimana keadaan hidupmu, itu bukan iman yang berdiri di dalam Kristus. Tapi kesaksian Rasul Paulus yang adalah seorang penjahat yang kemudian bertobat, dibawa kepada kemuliaan Kristus untuk memuliakan dan memberitakan Injilnya yang kudus. Itu adalah satu contoh terbesar untuk pertobatan yang sejati. Apakah kita sekarang sedang hidup dalam praktik keagamaan kita? Ada orang begitu pede, saya percaya Yesus, tapi pada saat yang sama ia tidak meninggalkan pikirannya yang duniawi.
Saya percaya Yesus, tapi ia tidak meninggalkan pikirannya yang sia-sia. Saya mencintai Kristus, tapi ia mencintai uang. Ia mengaku ia mencintai Kristus, tapi ia mencintai dosa. Hatinya tidak menaruh kejijikan kepada dosa. Lalu dengan pedenya dan kejinya orang-orang seperti itu mengatakan, aku diselamatkan. Betapa banyak orang yang seperti Rasul Paulus itu buta. Rasul Paulus dengan menyakiti dan menganiaya Allah, menganiaya Kristus melalui gerejanya. Ia berpikir dia berbuat baik dalam kefarisiannya. Siapa yang lebih baik dari Rasul Paulus dalam praktik keagamaannya? Dia Farisi dari Farisi. Dia muridnya dari seorang Raban, rabinya para rabi. Ia berpikir dengan menganiaya kamu, aku bisa berkenan di hadapan Allah. Dengan melakukan ini itu, aku hebat di hadapan Allah. Tapi ternyata ia buta secara rohani. Hari-hari ini betapa banyak orang mengakui bahwa dia spiritual, tapi tidak memiliki yang terbesar. Apa itu? Kasih. Banyak orang mengaku mengasihi Allah padahal dia hanya mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi dirinya sendiri dalam pengertian apa Bapak Ibu? Ia berbuat sesuatu yang seakan-akan memuliakan Allah, padahal sebenarnya itu hanya untuk memuliakan dirinya sendiri. Ujilah segala sesuatu yang kamu lakukan, wahai pelayan-pelayan musik, pelayan-pelayan di worship leader yang ada di tempat ini, yang menari di sana, yang berkhotbah di sini, yang mendengarkan di sana. Ujilah pekerjaanmu. Kita melakukan itu karena apa? Karena kita mau cari pujian manusia atau tidak? Atau kita semata-mata karena terpanggil karena Allah? Karena betapa hebatnya penderitaan yang kita alami, dan di dalam penderitaan itu kita menemukan kasih karunia Allah. Kalau Elia Myron tidak setia pada panggilannya yang mula-mula, saya akan dibuang oleh Tuhan. Kalau saya tidak setia pada kasih sayang mula-mula, tidak sulit bagi Tuhan untuk memakai yang lain dan membuang saya. Kalau saya menjadi sombong, saya merasa lebih baik dari siapapun, Tuhan akan membuang saya karena tidak ada orang yang merasa lebih baik dari saudaranya ketika ia melayani Tuhan. Lalu panggilanmu melayani Tuhan itu untuk apa? Adakah orang di dalam pelayanannya merasa ia lebih suci dari saudaranya? Kalau ada yang merasa seperti itu, maka ia adalah Saulus belum menjadi Paulus. Tapi kalau kita sudah menjadi Paulus, ia akan berkata, akulah yang paling berdosa. Dan di dalam pengakuan itu, orang-orang yang mendengarkan akan melihat betapa Rasul Paulus dipakai begitu hebat. Tapi ia sendiri merendahkan dirinya. Ia sadar bahwa dia orang berdosa. Sehingga manusia tidak akan mengidolakan Paulus. Tapi ia akan mengidolakan Kristus yang telah sudi memberikan ia kasih karunia dengan meremukkan Rasul Paulus. Jadi kalau Tuhan meremukkan Anda, bersyukurlah. Kalau kita menderita, bersyukurlah. Itu adalah instrumen ilahi agar kita mengerti siapa Allah itu. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita untuk berjalan dalam hidup ini, kita tak akan menemukan pertobatan sejati. Lihatlah para martir Kristus, lihatlah para rasul. Betapa mereka rela menderita demi keagungan Kristus dan pemberitaan Injilnya yang mulia. Karena bagaimanapun mereka sadar, mereka melihat betapa ajaibnya yang terjadi itu. Dan mereka tahu, apapun yang engkau tuhankan, siapapun yang engkau percayai, pada akhirnya semua yang bernafas, yang terlahir dari perempuan, akan berhadapan dengan Yesus Kristus dari Nazaret di hari kebangkitan. Jadi jangan ada yang tepuk dada. Sehebat apapun kita melayani, jangan merasa engkau lebih baik dari orang lain. Terkadang pelayanan itu menjadi batu sandungan bagi diri kita sendiri. Jam terbang saya sudah tinggi, saya sudah pergi ke sana kemari. Lalu dengan demikian ia mengerdilkan sesamanya.
Dengan demikian ia memandang rendah saudaranya. Dengan demikian ia merasa sudah menjadi nabi. Padahal Yesaya mengatakan, Yesaya adalah nabi yang sangat besar. Dia begitu besar sehingga ia dari mulutnya, menurut pengakuannya, mulutku yang najis, hatiku pun najis. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mengizinkan Yesaya menubuatkan Kristus. Artinya apa? Yesaya saja yang adalah nabi yang sangat besar, dia sendiri sadar bahwa aku hanya dapat bernubuat di dalam kasih karunia Tuhan. Dia mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Lalu siapakah pelayan-pelayan Tuhan di masa sekarang? Hanya melakukan tidak ada sedikit dari Nabi Yesaya, tapi sudah merasa lebih baik, merasa lebih suci, merasa lebih hebat dari orang lain. Kalau ada pelayan Tuhan yang berpikiran seperti itu, engkau pelayan dagingmu, bukan pelayan Tuhan. Melayani adalah seperti Kristus. Firman Allah ketika datang ke dunia ini oleh karena anugerah Sang Bapa Allah kita yang Maha Kuasa itu, Ia datang menjadi role modelnya kita. Ingat Bapak Ibu, mengapa firman Allah itu yang harus datang ke dunia ini? Karena kita dicipta oleh firman Allah, maka firman Allah itu sendirilah yang memulihkan yang rusak itu. Mengapa firman Allah harus menjadi manusia di dalam Yesus? Karena manusialah nenek moyang kita Adam dan Hawa yang pertama sekali mengundang maut itu. Maka firman Allah itu harus menjadi manusia agar dalam keadaannya yang manusia itu ia menaklukkan maut itu. Jadi firman Allah menjadi manusia itu maknanya begitu dalam. Inilah yang direnungkan Rasul Paulus, sehingga ia bisa menjadi pemberita Injil yang begitu hebat. Dan tidak hanya memberitakan, ia sendiri melakukan. Ia tidak kembali kepada kejahatannya, ia tidak kembali kepada kekejiannya, tapi ia sendiri merendahkan dirinya di hadapan Allah dan berpikir bahwa aku bukan siapa-siapa tanpa karunia Allah. Bahkan yang lebih hebat lagi yang perlu diteladani oleh orang Kristen. Dan tentunya itu hanya karunia Allah. Di dalam penderitaannya, di dalam duri dalam dagingnya, di dalam penyakitnya Rasul Paulus. Ia sendiri berkata apa? Sembuhkanlah aku. Tapi Tuhan berkata tidak. Cukup kasih karuniaku bagimu. Tapi meskipun Tuhan berkata begitu, Rasul Paulus tetap memuliakan Allah. Karena dia tahu Allah siapa yang sedang berbicara dengan dia. Ia tahu pribadi apa yang sedang berhadapan dengan dia. Dan ia sendiri tahu bahwa ia hanya bisa hidup oleh karena yang pernah berbicara kepadanya, yaitu Yesus Kristus. Jadi hari-hari ini, di zaman ini, kita harus belajar dan berkaca kepada Rasul Paulus penginjil yang begitu hebat ini. Dalam segala hal. Makanya Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi berkata, apa yang dulu ku anggap mulia, sekarang ku anggap? Ku anggap apa? Sampah. Pada mulanya ia adalah orang yang begitu membanggakan statusnya sebagai orang dari Benyamin. Nah sekarang juga di zaman ini banyak yang begitu. Apakah kita terlalu mendewakan saya dari gereja ini? Saya seperti ini. Saya seperti ini. Tapi ia tidak mengagungkan Kristus. Itu pun tidak berguna. Saya terlahir dari suku ini. Saya terlahir dari keluarga seperti ini. Saya mewarisi ini. Tapi kalau Kristus tidak diberitakan, sekaya apapun kamu, sebanyak apapun uangmu, sehebat apapun prestasimu, kalau mulutmu dan hidupmu tidak memuliakan Kristus, itu tidak berguna bagi dia.